nama saya Deva Satrio. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial gimana cara kita install framework Django di PC atau laptop teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran apa sih Django itu, kenapa framework ini belakangan ini booming banget ya untuk pembuatan aplikasi berbasis web. Teman-teman bisa riset dulu, kemudian nanti teman-teman bisa komparasi antara framework Laravel, CI juga Django. Nah, yang pertama kita butuhkan di sini adalah Python ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah menggunakan framework Django ini, kalian butuh Python ini untuk menjalankan framework Django. Kenapa pakai Python, Bang? Nah, ya karena emang Django ini bahasanya dia pakai Python ya. Di sini ada pilihan Python 3.8.2 ya. Buat teman-teman yang belum install, bisa kalian install langsung yang 3.8, atau kalau kalian ingin versi yang lebih lama, kalian bisa pilih yang ini. Saya download all release. Di sini nanti ada listnya ya. Untuk saya pakai, saya juga lupa. Python version. Oke ya, di sini saya pakai Python versi 3.7 ya. Terserah kalian mau pakai Python versi berapa, yang penting nggak terlalu jadul banget ya. Jadi kalau terlalu jadul juga nanti juga jadi masalah buat teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah kalian install, oke, kita anggap aja kalian udah berhasil install ya. Kalau kalian udah berhasil install, kalian nanti bisa ketikkan di cmd Python gini aja, nanti dia langsung keluar. Nah, seperti ini. Ini tandanya kita udah berhasil install Python. Oke, langkah pertama udah sukses ya. Kemudian kita ke langkah kedua. Di sini saya akan buat folder yang nantinya kita akan buat sebagai penyimpanan project kita ya. Saya akan pakai di serius lain-lain. Django 1 ini masuk dulu, oke. Kita buat baru ya. New folder, coba Django. Oke, kemudian teman-teman bisa exit. Oke, jelas, clear. Nah, setelah kita buat folder baru sini, nah, saya punya serius lain-lain, coba Django ya, masih kosong ya folder di sini. Langkah kedua adalah kita buat virtual environment untuk Django-nya. Jadi apa sih virtual environment itu? Jadi virtual environment itu singkatnya kita membuat clone dari Python kita. Jadi misal kayak gini. Coba saya lihat quick list ya, atau quick list di Python asli saya. Nah, jadi list di sini kita ingat-ingat seperti ini ya isinya. Kemudian saya akan buat virtual environment dulu. Jadi gimana? Cukup kalian masuk ke folder yang udah kita buat tadi. Oke, cd line slash coba Django. Oke, kita tinggal ketikkan Python min m vnv, terus nama foldernya vnv. Oke, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Jadi singkatnya adalah kita membuat clone dari Python asli kita di virtual environment. Jadi kita kayak punya dua Python ya, walaupun sebenarnya yang asli punya kita itu cuma satu ya Pythonnya. Kita coba searching biar lebih jelas. Virtual environment Python. Apa itu? Apa itu? Ya, ini mengenal virtual environment. Apa saja yang harus kamu ketahui? Wah, lemot banget. Oke,
Oke, sudah selesai ya buatannya. Jadi nanti kalau udah selesai, nanti di folder teman-teman di sini, kalau saya coba Django ini ya, dia akan membuat folder env seperti yang kita buat tadi. Jadi kita lihat dulu komen terakhir kita adalah Python. Ini komen untuk manggil Pythonnya ya, min-m env, lalu ini nama foldernya. Ini dia nanti akan sesuai dengan folder yang kita buat. Nah, env ya, nggak usah bingung. Oke. Oh ya, tadi mau ini apa itu virtual environment? Virtual environment adalah tool untuk membuat lingkungan Python virtual yang terisolasi. Program Python berjalan dalam virtual environment memiliki modul-modulnya sendiri. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi kita kenapa harus pakai virtual environment? Karena dia ini kalau misal nggak pakai virtual environment, dalam lapangannya kita nanti akan menginstal banyak sekali library atau codingan dari pihak ketiga. Makanya kita nggak mau pakai Python asli yang ada di laptop kita, melainkan kita menggunakan virtual environment. Bingung ya? Sedikit-sedikit aja ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita udah selesai buat virtual environment kita. Kemudian gimana cara aktifin virtual environment? Oke, easy ya. Kita masuk env script, kita /activate.py. Nah, ketika kita sudah menjalankan virtual environment, terus dulu virtual environment, maka dia akan keluar seperti ini ya, env seperti ini ya. Maka kita bisa lihat perbedaannya. Please, saya coba tekan please di. Nah, beda kan antara please yang asli. Ini please saya asli yang milik Python yang terinstall di PC saya atau di laptop saya. Nah, kalau yang ini adalah please yang ada di virtual environment. Jadi modulnya berbeda. Oke. Sekarang kita update dulu pip-nya ya. Python min-m pip install upgrade pip. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Oh ya, buat teman-teman yang misalkan dalam proses instalasinya berbeda dengan punya saya, nggak usah khawatir, karena memang punya saya ini mungkin dia dari cache-nya. Nah, sebelumnya saya udah pernah install, jadi makanya agak cepet ya. Kita publish. Oke, selesai. Nah, kita udah bisa lihat nggak ada warning ya, warning harus update. Kemudian kali ini kita akan install Django. Untuk Django yang kita gunakan di sini adalah Django 2.2. Ya, itu adalah Django yang punya long term support ya. Jadi dia supportnya lebih panjang daripada versi-versi lainnya. Buat teman-teman yang pengen coba yang versi lebih tinggi, nggak apa-apa. Jadi kita terbuka aja ya. Tapi mungkin nanti scriptnya akan ada yang agak beda dari versi terbaru dengan versi yang lama. Coba aku lihat documentation dulu. Documentation nggak ada. Mana ya? Issue donate but documentation overview installation. Python download. Oh, sorry. Harusnya ada ya versi-versinya. Ini. Nah, bisa dilihat ya, untuk yang versi 2.2 ini dia akan disupport sampai April 2022. Jadi dia supportnya lebih panjang daripada versi 2.1 ini ya, 2.1 ataupun
3.0. Makanya saya merekomendasikan buat teman-teman yang ingin belajar pakai versi yang 2.2. Oke, lanjut. Sekarang gimana kita coba install Django-nya di laptop kita ya. Kita udah masuk virtual environment, kemudian kita ketikkan pip install Django, kayak harus besar ya, sama dengan 2 itu untuk melihat versinya berapa. Saya install 2 versi 2. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, bisa lihat di sini ya, release series Desember 2021 ini mau akan rilis. Oke. Kita tunggu aja. Kita coba lihat kelebihannya. Overview. Django ridiculously fast ya. Cepet, fully loaded, and will include 2 zones of extra use handle. Gak paham. Resolving secure, aman ya. Incredible, versatile ya. Kita lihat who using follow us. Gak ada. Kita cek lagi. Oke, udah selesai ya instalasinya. Sekarang kita cek lagi di pip kita apakah sudah terinstall. Please. Oke. Django, nah sudah ada di sini. Django 2.2. Ayo PYTZ, nggak paham aku. Saya betul SQL parser. Oke. Sekarang kita close, kita buka framework Django kita di VS Code. Buat teman-teman yang belum install VS Code, silahkan install terlebih dahulu ya, karena VS Code ini ya berguna banget buat kita codingnya. Mungkin buat teman-teman yang pakai Sublime nggak apa-apa, tapi kalau misalkan pakai Sublime, kekurangannya adalah kalian harus buka CMD terus tag editor dalam waktu bersamaan, jadi agak repot ya. File salah folder ya kayak aku teman-teman. Dikasih kita masuk di line. Oke. Line. Saya coba Django. Pertama kita harus install project Django dulu ya. Saya lupa tadi install. cd line slash coba Django. Nah, kita masuk aktifin virtual environment-nya dulu. Oke, udah aktif, kita cek. Oke, masuk. Sekarang kita install project pertama kita ya. Jadi gimana cara installnya ya? Jadi gini, Django admin start project, terus nama project kalian apa? Saya kasih nama my website. Oke, nah di sini nanti dia akan buat folder. Oke, kayak aku remove aja, aku masukin yang folder space, aku masukin yang yang lain-lain, coba aja. Oke. Nah, jadi ini ya, ketika kita buat project dengan command Django admin start project ini tadi, dia akan otomatis membuat sebuah folder seperti ini, my website, kemudian di dalamnya akan ada folder yang sama namanya my website.
Nah, jadi folder yang di luar my website ini sebenarnya diganti namanya nggak apa-apa ya. Jadi projectnya sebenarnya ada di dalamnya ini, my website yang ini. Ini ada dua. Yang luar ini dia hanya menampung file-file projectnya. Baru yang dalam my website ini dia baru berisi websitenya. Sekarang kita coba menjalankan framework yang baru kita install ya. Kita open terminal ctrl T ya, T yang miring itu. Oke, coba Django cd, aku aktifin dulu virtual environment-nya. cd env script activate dot bat. Oh iya teman-teman, kalau misal kita mengaktifkannya di command prompt, kita bisa gunakan bat ini, activate.bat. Tapi kalau kita menggunakan Visual Studio Code, dia nanti akan error ya. Jadi kita pakai formatnya PS1. Oh, sorry. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio, Visual Studio Code, teman-teman harus pakai kalau saya pakai plugin yang ini, PowerShell ini ya. Soalnya kadang itu nggak bisa kalau pakai terminal bawaan dari VS Code. Saya juga nggak tahu kenapa error. Makanya saya pakai PowerShell ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa tanpa menggunakan plugin PowerShell itu, ya nggak apa-apa, pakai terminal yang ada di VS Code. Tapi ya itu menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan. Langsung kita aktifin aja env script activate.psab. Oke, udah masuk ya. Jadi kita udah masuk ke virtual environment-nya dari Django, si Django-nya ini. Nah, kemudian sekarang kita aktifinnya pakai gimana bang? Aktifinnya gini ya, Python main.create server cannot open. Oh, kita harus masuk dulu ke foldernya my website. Jadi my website. Oke. Kemudian kita manage run server. Oke, setelah jalan kita ctrl klik ya, dia nanti otomatis membuka. Nah, the install worked successful, congratulations. Nah, dalam praktek pertama ini kita sudah berhasil install framework Django dalam laptop kita ya. Terus gimana kalau misalnya kita pengen merubah tampilan home? Nah, oke, jadi pertama yang kita lihat adalah, jadi dalam ini kan folder project kita, folder yang menampung project kita. Nah, folder project kita asli ada di dalam my website. Dalam my website ini ada file url.py. Teman-teman hapus saja komen yang di atas. Oke. Kemudian kita tambahkan URL di sini ya. Right. Kosong karena dia root ya. Oh, sorry. Pertama kita buat view dulu. Pertama kita buat file view.py. Oke, dalam view.py ini kita from Django http import http response. Kemudian kita from ini aja. Kemudian kita buat functionnya ya. Jadi buat function di sini misalnya get index request 2 kasih return http response hello world.
senyum biar dia ceria ya. Oke, titik koma nggak perlu, di sini nggak perlu pakai titik koma ya. Cek, oh nggak ada yang terjadi. Oh sorry, setelah kita buat view, kita includekan view ini dalam file URL. Caranya gimana? From titik, oke, import view. Cara importnya seperti itu ya. Lalu kita kasih URL path view.ini. Oke, simple. Nah, jadi deh. Oke, mantap. Bang, kalau misalnya kita pengen halaman utamanya atau home-nya kita ganti pakai HTML. Oke, bisa. Pertama kita stop dulu ya servernya. Kita masuk ke settings. Nah, dalam settings ini adalah file yang berguna sebagai pengatur atau tempat setting-settingnya framework Django ini. Jadi kita misal pakai MongoDB atau kita pakai SQLite, kita pakai MySQL, nanti kita aturnya di sini. Untuk bawaan Django sendiri, dia pakai database SQLite ya. Nah, seperti ini. Pasti teman-teman ada file DB SQLite 3. Ini adalah database-nya di sini. Kalau misalnya teman-teman nanti mau ganti pakai phpMyAdmin atau pakai MySQL, nanti settingnya di sini juga. Oke, ada time zone. Jadi tempat settingnya di sini. Kalau di framework Laravel sendiri itu namanya .env lah. Kalau teman-teman udah pernah coba. Kalau di CI dia namanya ada di folder config. Jadi tempat menyimpan setting-setting framework tersebut ya. Sekarang kita beralih ke template. Kita pengen home-nya adalah menampilkan file HTML, bukan HTTP response text seperti tadi ya. Kita tinggal setting di sini. Kita kasih nama templates. Templates-nya apa, Bang? Nah, ini adalah nama folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file-file HTML. Jadi sini template ya. Jadi template-nya disimpan di mana? Di sini, dirs templates. Setelah kita ubah jadi templates, kita buat folder templates ya. Kita buat di dalam folder my website yang pertama. Kita new folder templates. Sini kita buat new file index.html. Oke, HTML title hello world. Kemudian bentar laptop saya lowbat ya. Siap, mantap. Oke, kemudian body kita kasih H1 halo, ini website Django pertama saya. Kita kasih P, mantep banget bos. Oke, kemudian kita ubah di view. Nah, kalau misal kita ingin menggunakan atau ingin menampilkan file HTML, di sini kita harus input library namanya render dari Django ya. Caranya gimana? From Django shortcuts import render. Oke. Di sini kita tinggal ganti returnnya ya. Return render request, terus nama filenya. Jadi kita nggak perlu kasih
kayak gini ya, template index.html. Kita nggak perlu kasih lokasi template-nya ini karena dia otomatis detect folder tempat menyimpan file HTML kita. Dari setting ini dia langsung tahu kalau kita menyimpan file-file HTML di folder template. Jadi kita nggak perlu mendeklarasikan atau memberi alamat template ini di file index.html. Jadi kita tinggal file HTML index.html. Oke, kita run lagi servernya. Oke, mantap. Baru mantap jiwa. Oke, gimana, mantap banget. Oke, untuk sekian dulu dari video kali ini. Kalau teman-teman suka like, kalau nggak suka dislike, silahkan subscribe ataupun ya setidaknya nanti tunggu video selanjutnya ya. Kalau jadi nanti akan saya buatkan gimana cara templatingnya di framework Django ini. Oke, jadi segini dulu untuk video pertama. See you on the next video ya guys.